Kisah horor pengangkut jenazah. Perkenalkan, aku Asep, usiaku 22 tahun, tempat tinggalku di salah satu kota di Jawa Barat. Kejadian ini terjadi tanggal 10 Januari 2023. Belum lama, bisa dikatakan masih hangat, yaitu 5 bulan lalu. Jam 3 sore, aku ketiduran di bangku teras rumah tetangga. Seingat aku, waktu tidur, aku mimpi bonceng ibu-ibu terus kecebur ke sawah. Lagi enak dengan cuaca yang sangat mendukung, tiba-tiba ponselku berdering. Temanku yang bekerja di rumah yang agak jauh dari tempat tinggal menelepon. "Sep, kamu lagi kerja gak sekarang? Kalau lagi gak kerja, tolong bawain ambulan dong, nganter pasien yang udah sembuh total tapi gak bisa jalan, cuma tiduran doang, ke Cikangkung, ujung genteng. Sama keluarganya 3 orang dari sini. Kalau bisa cepetan kemari ya, ditunggu banget nih. Soalnya supir ambulannya lagi hajatan, nikahin anaknya Sep." Aku pun mengiyakannya. Selesai mandi sama selesai sholat asar, aku langsung berangkat ke rumah sakit. Dan akhirnya tibalah aku di rumah sakit. Sialan, pantesan dia bilang pasiennya nggak bisa jalan, cuma tiduran doang. Gak taunya pasiennya udah jadi jenazah. Dalam hati aku, ya udahlah, lillahi ta'ala, aku niat ibadah nganter jenazah. Mayat sudah dimasukkan ke dalam keranda, lalu dinaikkan ke mobil paling mewah di dunia yang akan aku kemudikan. Mesin sudah dipanaskan, semua penumpang sudah pada naik, kami siap berangkat. Jam 7 malam, aku berangkat dari rumah sakit. Selama di jalan, aku tidak membunyikan sirine, cuma lampu strobo yang aku nyalakan. Sirine dinyalakan kalau lagi macet aja. Aku lihat, gak ada muka sedih dari ketiga orang keluarganya, yang semuanya kakak dari jenazah itu. Daripada di jalan cuma bengang-bengong, aku memberanikan buka obrolan sama si ibu yang duduk di depan. "Bu, itu almarhum sakit apa, Bu? Berapa tahun umurnya?" Si ibu itu jawab dengan suara pelan. "Bukan sakit, Mas. Dia meninggal kecelakaan. Katanya lagi mabuk, bawa motor ngebut, terus nabrak belakang truk yang lagi mogok." "Mending begitu deh. Dia hidup juga buat apa, nggak berguna. Kerjaannya kalau siang tidur, malam keluyuran, judi, mabuk-mabukan, main perempuan. Pokoknya nggak beres deh. Malahan suami saya pernah mau dibunuh sama dia. Kakak ipar saya pernah digebukin sama dia. Mertua sakit-sakitan, sampai mertua saya meninggal gara-gara mikirin terus kelakuannya dia. Syukur-syukur dia udah mati sekarang, Mas. Kepalanya belah, Mas, makanya dia mati. Saya sebenarnya kalau gak lihat suami, males banget, Mas, ikut ngurusin dia." Sebenarnya aku agak kurang nyaman mendengar omongan si ibu itu. Lalu aku bilang ke si ibu itu, "Bu, maaf, saya rasa kurang baik ya ngomongin keburukan seseorang yang sudah meninggal. Baik buruknya seseorang semasa hidup cukup dikenang aja, Bu, tanpa diceritakan." Lalu si ibu itu bilang, "Oh iya, Mas, maaf." Aku pikir mending bengong aja deh daripada dengerin cerita kejelekan orang yang sudah meninggal. Gak baik ngomongin keburukan seseorang yang sudah meninggal. Masih hidup aja nggak bagus kalau yang diomongin kejelekannya, apalagi yang sudah meninggal. Akhirnya jam 1:30 dini hari aku sampai ke lokasi. Kemudian jenazah diturunkan dan aku lihat di kain kafannya ada banyak bercak darah pas di bagian kepalanya. Setelah selesai aku pamit pulang. Sebenarnya mereka menahan aku supaya jangan dulu langsung pulang. Mending nunggu pagi dan istirahat dulu, karena ada banyak kawasan angker yang mesti dilewati. Tapi berhubung aku ada janji, jadi mesti pulang buru-buru. Dari mulai jalan beberapa kilometer dari lokasi, ada banyak keanehan yang aku alami. Aku pulang sendirian dini hari. Di belakangku terdengar keranda mayat seperti ada yang menggoyang-goyang. Gunjreng, gunjreng, gunjreng. Pikirku mungkin jalanan yang agak rusak. Biarinlah. Saat aku masuk ke jalan raya, keanehan semakin terasa.
Pundak aku serasa ada yang menepuk-nepuk. Telingaku mendengar di belakang seperti ada suara yang menangis. Tapi nggak aku hiraukan. Aku setel musik, tapi pundak aku semakin terasa, seperti ditepuk-tepuk. Keranda mayat seperti ada yang membanting. Aku lihat di kaca spion, keranda ngangkat sendiri, lalu dibanting. Gunjreng! Aku kemudian berhenti dan melihat ada apa di belakang. Ketika nengok ke belakang, astagfirullahalazim. Aku lihat samar-samar ada sosok yang sedang duduk di pojok belakang. Mukanya hancur, bola matanya keluar, darahnya ngucur. Astagfirullah, gak henti-henti aku menyebut. Aku duduk nyender dan pejamkan mata sambil bertasbih. Mesin dan lampu mobil sengaja gak aku matikan. Aku lawan rasa takut yang ada di sekeliling. Karena ada banyak cerita seperti apa kalau bawa mobil jenazah. Gak kerasa, aku tertidur pulas di dalam mobil jenazah ini. Keesokannya, pagi hari tiba. Sekitar jam 5:30, aku dibangunkan oleh sopir elf, semacam bis kecil gitu, sama beberapa orang penumpangnya, karena jalannya terhalang oleh mobilku. Mang, bangun Mang, bangun, sadar Mang, bangun. Aku terbangun. Astagfirullahalazim. Jam berapa sekarang Pak? Jam 5:30 Mang. Itu ada apa? Kok keranda bisa melintang tengah jalan? Pintu mobil juga kebuka. Aku bilang sama mereka, malam itu aku nganterin yang meninggal ke Cikcangkung. Meninggalnya kecelakaan, kepalanya belah. Di situ aku langsung pulang. Nah, keranda kayaknya ngangkat sendiri. Terus aku lihat ke belakang, ada yang duduk di sebelah pojok. Mukanya rusak, matanya keluar, jidatnya belah. Aku berhenti tuh, soalnya ngantuk. Gak kerasa mataku merem. Tuh keranda gak tahu siapa yang angkat keluar. Si sopir elf bilang ke aku, Masya Allah, syukur-syukur berani bawa mobil itu sendirian. Nah ini ada air, coba diminum dulu, air dari Pak Haji. Sama Pak Haji juga udah doakan. Sekarang kita bareng aja jalan. Nih kopinya buat ngopi di jalan sama rokoknya. Ada yang ngasih tuh penumpang saya. Ayo berangkat. Saya ngikutin di belakang. Akhirnya kami pun berangkat pulang bersama. Wallahu alam. Sekian cerita dari aku ya guys. Tetap berdoa dan selalu hati-hati dimanapun kalian berada. Semoga ceritaku dapat menjadi pelajaran buat kita semua. Salam dari halaman 13.